1 tahun kemudian, diperlihatkan sekelompok preman kampung yang hendak baku hantam di dalam sebuah bar. Hingga mereka tak sengaja mengganggu makan siang Martin. Diberitahu kalau saat ini, Martin sudah berhenti menjadi tukang tagih, dan ia memilih menjadi penjaga di bar ini. Di sini Martin yang memang sedang bekerja, ia pun langsung berusaha melerai mereka. Namun sayangnya Martin malah diolok-olok lalu ditantang. Hingga baku hantam antara Martin dan para preman itu terjadi. Martin yang merupakan mantan pasukan Inggris, cukup mudah mengalahkan para preman itu. Namun karena banyak properti bar yang rusak akibat keributan itu, pemilik bar akhirnya memecat Martin. Ketika di luar, Martin ditemui oleh sahabatnya yaitu Sue. Di sini Martin sedikit kaget kenapa Sue masih hidup. Karena 1 tahun ke belakang, Sue mendapatkan beberapa tembakan dari musuhnya yaitu Barbossa. Kembali ke Martin yang terlihat sedang mengobrol di sebuah kafe. Di sini Martin bertanya kenapa Sue bisa selamat. Sue menjawab kalau Tommy bos mereka dulu, telah menyelamatkannya. Maksud dan tujuan Sue mendatangi Martin sekarang, tak lain untuk mengajak Martin menjadi debt collector atau menagih hutang kepada para mafia. Martin yang masih trauma dengan pekerjaan itu, ia pun langsung menolaknya. Namun Sue terus membujuk Martin dengan mengatakan kalau pekerjaan kali ini hanya menagih 3 orang. Ditambah upah yang dibayar bosnya juga sangat besar. Martin yang saat ini masih mengalami masalah keuangan, akhirnya terpaksa mau bekerja lagi menjadi penagih hutang kepada para mafia. Okay, nice job. French, you think about it. Get the split 70K. Been shoot out that loving bedside Marriott. Setelah itu, mereka pergi untuk melakukan pekerjaannya. Saat di parkiran Sue sempat melihat mobil hitam yang mencurigakan. Ketika di perjalanan, Sue memberikan daftar tagihan orang-orang yang akan mereka tagih. Mereka sekarang akan memulai menagih, dari tempat yang paling jauh. Kemudian Sue menceritakan tentang orang pertama yang akan mereka tagih, yang bernama Malris ini orangnya. Malris adalah mafia Ukraina yang terkenal akan kecerdasannya. Dia juga merupakan pembunuh berdarah dingin. Namun diketahui juga, kalau Malris adalah salah satu mantan pacar Sue. I had this on and off thing with it for about 3 years. It's taking the piss, mate. No, I'm not taking the piss. What I'm trying to tell you. Singkat cerita karena perjalanan mereka sangat jauh, Sue dan Martin berhenti untuk mengisi bensin. Ternyata mobil hitam yang dilihat Sue di parkiran, kini terus mengikutinya. Martin yang penasaran, dia mencoba menghampiri mereka, dan mereka adalah si kembar berkulit hitam. Namun di sini si kembar malah mengeluarkan senjata api. Martin yang tak mau cari masalah, kemudian masuk lagi ke mobil dan menceritakannya kepada Sue. Ternyata Sue sebenarnya sudah tahu kalau si kembar memang selalu mengikutinya. Namun Sue tidak memperdulikan mereka, dan menganggap kalau mereka mungkin orang-orang yang sengaja dikirim oleh bosnya. You okay, French? Okay, let's go. Setelah itu Sue dan Martin kembali melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita kini mereka telah sampai di sebuah klub milik Malris. Ketika di dalam, mereka langsung disambut oleh anak buah Malris. Lalu ia mengantarkan Sue dan Martin untuk bertemu dengan Marlis. Ini dia Malris mantan Sue yang terlihat sudah beranjak tua. Di sini Sue dan Martin tidak basa-basi, dan langsung mengatakan maksud dan tujuannya datang ke sana. Ternyata saat ini, Marlis juga sudah menyiapkan uangnya. Sempat ada ketegangan terjadi tatkala anak buah Malris merekam mereka. Namun pada akhirnya semuanya berjalan lancar. Saat mereka melanjutkan lagi pekerjaannya, Martin sempat bertanya kenapa ini sangat mudah. Padahal sebelumnya Martin berpikir kalau mereka akan bertempur seperti dulu. Sue menjawab, kita lihat saja nanti. Tak lama kemudian mobil yang ditumpangi oleh mereka ditabrak oleh mobil yang ada di belakangnya. Ternyata mereka semua adalah anak buah Malris. Tentu tujuan mereka adalah untuk mengambil kembali uang tersebut, dan pada akhirnya mereka saling baku hantam. Setelah berhasil memukul mundur mereka, Martin sedikit mengejek Sue karena telinga Sue terkena pentungan oleh seorang wanita. Tak lama kemudian, mereka dihampiri oleh si kembar. Terlihat si kembar yang sangat kagum melihat pertempuran Sue dan Martin tadi.
Setelah mereka pergi, Martin mengajak Sue untuk beristirahat dengan menginap di sebuah motel. Awalnya Sue menolak dan ia ingin menyelesaikan pekerjaannya hari ini juga, namun Martin mengatakan kalau kita bukan robot dan butuh istirahat. Focus on the job. We talked about it, one down, two. I need some rest. Okay, you win. Hotel for sure. Sesampainya di motel, Sue menghubungi bosnya yaitu Tommy. Ternyata saat ini Tommy dalam keadaan disandra oleh sekelompok orang. Di sini Sue bertanya apakah Tommy baik-baik saja. Tommy yang sedang dalam ancaman, ia pun menjawab kalau Sue tidak perlu mengkhawatirkannya. Maksud dan tujuan Sue menghubungi Tommy, tak lain untuk bertanya siapakah orang kembar berkulit hitam yang selalu mengikutinya itu. Tommy menjawab kalau mereka diutus untuk mengawasi Sue dan Martin agar uang tagihannya tidak dibawa kabur. Sorry, I got into this. Tak lama kemudian, datang Martin dengan membawa sebuah minuman beralkohol untuk Sue. Namun Sue menolak karena sudah lama ini, ia berhenti meminum alkohol. Got the good stuff. That's beautiful, mate. Singkat cerita esok harinya, mereka kembali melanjutkan pekerjaannya. Okay, Frenchie. Sesampainya di sana Sue mengatakan kalau orang yang akan mereka tagih saat ini, adalah seseorang bernama Esteban Madrid, yang memiliki hutang sebesar $90.000, atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Diketahui juga kalau Esteban Madrid adalah pemilik klub tinju. Karena klub tinju itu masih tutup, Sue akan tidur sebentar, sementara Martin akan membeli kopi. Tak berselang lama, ternyata klub tinju itu telah buka dari tadi. Lalu mereka pun bergegas masuk ke dalam untuk menemui Esteban Madrid. Ketika di dalam, Sue memukuli samsak di sana sambil so-soan berkata, kalau dulu ia pernah menjuarai ajang tinju. Tak berselang lama, datang anak buah Madrid yang menyuruh mereka untuk segera pergi. Namun Martin berkata kalau ia ingin bertemu dengan Esteban Madrid. Okay. I'll get Mr. Madrid. Ini dia Esteban Madrid yang merupakan pelatih para petinju handal. Di sini Sue dan Martin langsung mengatakan maksud dan tujuannya datang ke sini yaitu untuk menagih hutang. Esteban Madrid menjawab kalau ia tidak berhutang kepada siapapun. Dulu ia memang diberi uang, namun uang itu bukanlah sebuah hutang melainkan uang sponsor yang diberikan untuk petinju andalannya. Namun Sue dan Martin tidak peduli itu uang apa, dan ia hanya ditugaskan meminta uang tersebut dikembalikan. Tak lama kemudian, datanglah petinju andalan Esteban Madrid yang bernama Sapar. Sapar mengatakan jika Sue dan Martin menginginkan uang itu, salah satu dari Sue dan Martin harus bertarung tinju dengannya. Mendengar tantangan itu, Martin langsung menyuruh Sue untuk meladeninya karena tadi Sue sempat mengatakan kalau ia pernah menjuarai ajang tinju. Is that right? Yeah. Pick up the gloves, old man. Dengan terpaksa, Sue harus bertarung dengan Sapar si petinju andalan Esteban Madrid. Sayangnya baru beberapa saja pukulan, Sue sudah harus terjongkeng. Setelah itu Martin menantang Sapar untuk bertarung dengannya saja karena Sue sudah terlalu tua. Martin yang tidak terbiasa dengan pertarungan tinju, ia pun kerap kali terkena pukulan keras. Martin yang tidak tahan, ia malah menggunakan kakinya untuk menyerang Sapar. Martin juga pura-pura minta maaf lalu meninjunya. Tak lama setelah itu, Martin menggunakan kakinya lagi untuk menghajar Sapar. Bahkan sekarang ia sampai mematahkan tangan Sapar. Merasa Sapar telah dicurangi, teman-teman Sapar langsung naik ke ring untuk menghajar Martin. Tiba-tiba Esteban Madrid menghampiri sambil membawa senjata. Beruntung senjata itu berhasil direbut oleh Sue. Kemudian Sue mengancam orang-orang di sana untuk berhenti menghajar Martin. Hingga pada akhirnya Esteban Madrid menyerah lalu memberikan uangnya. Saat itu juga Martin dan Sue bergegas pergi dari tempat tersebut. Setelah cukup jauh mengendarai mobil, mereka turun untuk beristirahat di sebuah warteg. Saat itu mereka juga dihampiri oleh si kembar. Di sini si kembar kembali memuji mereka karena telah menyelesaikan tugas keduanya. Martin sempat bertanya kepada si kembar, bekerja untuk siapakah mereka? Si kembar menjawab kalau mereka bekerja untuk seseorang bernama Epoy. Di sini Sue dan Martin bertanya tentang siapakah Epoy. Namun mereka enggan mengatakannya. Find out what, mate? Setelah itu, Sue pergi ke wartel untuk menghubungi bosnya yaitu Tommy.
Di sini Su bertanya kepada Tommy, siapa Epoy sebenarnya? Tommy menjawab kalau Epoy adalah adik dari Barbosa. Saya jelaskan sedikit, kalau Barbosa adalah seorang mafia yang pernah menjebak Su Martin dan Tommy. Namun di akhir Barbosa berhasil dihabisi. Hingga sekarang, adik Barbosa yaitu Epoy ini orangnya, menyandra Tommy untuk menyuruh Su dan Martin menagih hutang kepada para mafia yang pernah meminjam uang kepada Barbosa. Artinya sekarang Su dan Martin dalam masalah besar. Di sini Epoy mengatakan kepada Su, kalau saat ini ia adalah bosnya. Dan jika Su ingin menyelamatkan Tommy, maka Su dan Martin harus menyelesaikan tugasnya sampai beres. Setelah itu mereka kembali melanjutkan pekerjaan terakhirnya yaitu menagih seseorang bernama Cirus. Terlihat di depan markasnya, beberapa Harley Davidson berjejer. Su dan Martin menyangka kalau orang yang akan mereka hadapi, kali ini adalah seorang geng motor. Tak berselang lama, motor-motor itu pergi dari tempat tersebut. Kemudian Martin mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Saat masuk ke dalam, ternyata tempat itu hanyalah sebuah bengkel motor dan Cirus merupakan pemilik bengkel tersebut. Di sana mereka bertemu dengan seorang pekerja Cirus yang sedang mengelas. Saat itu juga Martin meminta orang itu untuk segera memanggil Cirus. Tak lama datanglah Cirus ini orangnya. Ia sudah mengetahui kalau Su dan Martin akan menagih hutang. Namun Cirus mengatakan, kalau ia mempunyai hutang kepada Barbosa dan sekarang Barbosa telah tewas, hingga otomatis hutangnya juga telah lunas. Di sini Cirus tak akan sedikit pun memberikan uang kepada mereka. Martin yang tidak mau bertele-tele, ia pun langsung mengeluarkan senjata untuk mengancam Cirus. Namun Cirus tak sedikit pun takut dan malah menyuruh Martin menarik pelatuknya. Saat ketegangan terjadi, Su langsung menghajar Cirus habis-habisan. Ia mengatakan jika Cirus tetap tidak mau bayar, maka ia akan membuat Cirus menderita. Pada akhirnya Cirus yang tidak tahan lagi, ia meminta pekerjanya untuk mengambilkan uangnya di dalam. Namun ternyata pekerjanya itu malah kabur melalui jendela, sambil membawa uangnya. Su langsung menyuruh Martin untuk mengejarnya. Kejar-kejaran yang melelahkan itu berlangsung lama. Martin yang sudah tidak kuat mengejar, ia naik ke belakang mobil, hingga pada akhirnya ia berhasil menangkap si pekerja itu. Setelah mendapatkan kembali uang itu, Martin kembali untuk menemui Su. Di sini Cirus mengatakan setelah mereka menyerahkan uang itu kepada Epoy adik Barbosa, maka mereka akan langsung dihabisi tanpa mendapatkan imbalannya. Martin yang mendengar hal itu, sangat terkejut karena menyangka kalau selama ini Su menjebaknya dengan berurusan dengan adik Barbosa, yaitu Epoy. Ketika di luar, Su mencoba menjelaskan kalau ia juga baru tahu setelah si kembar menemuinya di warteg. Martin meminta Su untuk membawa kabur uang tersebut lalu dibagi dua. Namun Su yang merasa punya hutang budi kepada Tommy bosnya, ia ingin membawa semua uang itu, untuk menyelamatkan Tommy yang saat ini disandra Epoy, hingga kedua partner ini saling baku hantam. Su yang sudah cukup tua, tentu kalah dalam duel tersebut. Namun saat itu juga Su berhasil membalikan keadaan. What are these idiots doing now? Di suatu kesempatan, Su berhasil menendang perkutut Martin. Namun Martin juga membalasnya dengan meninju perkutut Su hingga kedua perkutut mereka saling merasakan kenikmatan. Kemudian tiba-tiba si kembar turun untuk mengambil uang tersebut dengan berniat menghabisi mereka. Beruntung Su berhasil merebut senjatanya, lalu balik menghabisi si kembar. Setelah itu akhirnya Martin mengalah dengan menyerahkan uang tersebut kepada Su, lalu ia langsung meninggalkan Su. Su sendiri akan mendatangi Epoy untuk menyelamatkan Tommy bosnya. Sesampainya di sana, Su mengatakan kalau ia akan memberikan semua uangnya, asalkan Tommy dilepaskan. Namun Epoy tidak mau melakukannya, karena ia juga ingin membalaskan kematian Barbosa saudaranya. Saat itu juga Su menodongkan pistol kepada salah satu anak buah Epoy. Sayangnya anak buah Epoy berhasil melumpuhkan Su dengan cara menyetrumnya. Setelah itu terlihat Tommy dan Su yang akan disiksa dengan sangat kejam.
see this black beauty right here? Namun untungnya tiba-tiba datang Martin untuk menyelamatkan Sue dan Tommy. Bahkan saat ini Martin dibantu oleh anak buah Malris yaitu mantannya Sue. Pada akhirnya mereka saling baku tembak. Sayangnya di sini Tommy berhasil dihabisi oleh Epoy. Tak lama kemudian, akhirnya Epoy juga tewas di tangan Sue. Setelah peperangan itu, Martin membawa Sue keluar dan mereka ternyata sudah ditunggu oleh Malris. Diketahui kalau saat Sue pergi untuk menemui Epoy, Martin juga menemui Malris untuk menjalin kesepakatan yaitu semua uang yang berhasil dikumpulkan akan dibagi dua dengan Malris, asalkan Malris mau membantu menyelamatkan Sue dan Tommy. Singkat cerita kini Tommy dikebumikan. Kemudian terlihat Martin dan Sue yang sedang berbincang. Di sini Martin mengatakan kalau ada salah satu orang yang mengajak mereka berdua untuk melakukan pekerjaan lagi. Sue menjawab kalau kini dia sudah pensiun. Saat Martin hendak pergi, ia melihat mobil Martin yang sangat keren. Saat itu juga Sue bersedia ikut bekerja lagi, asalkan dengan mobil ini, kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah.